Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Judul renungan hari ini, konsekuensi. Anugerah Allah memastikan kita tidak mendapatkan hukuman yang pantas atas dosa kita. Tetapi Tuhan tidak berjanji untuk meringankan konsekuensi dari tindakan kita. Setiap pilihan yang kita buat, baik atau buruk, menuntun kita dan membentuk kita yang akan kita tuai di masa depan. Kenyataan hidup kita tidak begitu nyaman. Kita tidak mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang akan menjadi pilihan kita. Tetapi kita akan mendapat pengalaman yang sangat nyata berdasarkan keputusan itu. Bilangan pasal 12 menunjukkan kepada kita konsekuensi dari beberapa pilihan yang dibuat oleh Musa dan saudara-saudaranya. Pertama, kita melihat akibat dari keputusan Musa untuk menikahi seorang wanita Kush. Kita tidak diberitahu apapun tentang hal ini untuk menempatkan keputusan ini dalam konteks. Yang kita tahu adalah bahwa konsekuensi dari pernikahan ini adalah masalah hubungan antara Musa dan saudara laki-laki dan perempuannya. Untuk beberapa alasan, pernikahan ini membuat Harun dan Miriam percaya bahwa mereka sama pentingnya dengan Musa. Konsekuensi kedua yang kita baca hari ini cukup indah. Kita diberitahu bahwa Musa adalah seorang yang sangat lemah lembut, lebih dari semua orang yang ada di muka bumi. Orang mungkin berpikir bahwa konsekuensi dari sifat karakter ini adalah saudara-saudaranya dapat menginjak-injaknya dan Musa tidak akan membela diri atau mengeluh. Namun, kenyataannya jauh lebih mengesankan. Konsekuensi langsung dari sikap lemah lembut Musa adalah Tuhan segera muncul dan membela hambanya. Kebenaran ini digemakan oleh Daud dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Inilah yang Tuhan lakukan untuk Musa dalam perikop kita. Dia menetapkan tidak hanya menyatakan Musa lebih penting daripada Harun dan Miriam, tetapi dia menghukum pemberontakan mereka. Tata bahasa dari bagian ini mengungkapkan kepada kita bahwa Miriam adalah penghasut dan pejuang paling keras, karena namanya terdaftar sebelum saudara laki-lakinya di ayat yang pertama. Karena itu, dia menerima hukuman kusta selama 7 hari. Konsekuensi terakhir adalah salah satu yang perlu kita semua sadari. Tuhan bertindak bagi mereka yang menderita karena pemberontakan orang yang menyalahkan hambanya. Ayat 11 memberitahu kita, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini. Yang kami perbuat adalah kebodohan kami. Musa bukanlah orang yang menyebabkan penyakit kusta pada Miriam, namun Harun menyalahkannya. Perhatikan, Harun tidak pernah bertanggung jawab atas tindakannya. Dia menyebutnya kebodohan, padahal sebenarnya itu kesombongan, keangkuhan, dan kecemburuan. Bagi banyak orang di dunia ini, kita adalah surat Kristus. Karena kita mengaku sebagai pengikutnya, banyak yang akan menyalahkan kita atas rusaknya hubungan yang mereka miliki. Mengabaikan dosa mereka, mereka melihat konsekuensi dari perilaku mereka sebagai sesuatu yang tidak adil dan kejam. Sebagai duta Kristus di bumi ini, mereka akan mengarahkan kebencian dan kemarahan mereka kepada kita. Bersiaplah untuk hal itu. Hal itu memang tidak adil. Hal itu juga akan membuat Anda ingin meneriakan kepada dunia tuduhan mereka yang tidak adil dan tidak benar. Tetapi ingatlah Musa. Dia tidak melawan atau membela tindakannya. Dia tenang, aman dalam pilihan yang telah dia buat. Jelas, Tuhan tidak punya masalah dengan istrinya. Jika saudara-saudaranya melakukan itu masalah mereka. Karena Musa mempercayai Tuhan, Tuhan muncul dan membelanya. Setiap pilihan yang kita buat datang dengan konsekuensi. Beberapa mengubah hidup, beberapa menentukan hidup. Kita tidak memiliki hal istimewa untuk melompat ke depan dan melihat apakah pilihan yang kita buat membawa kita ke jalan yang termudah. Milikilah Tuhan yang akan membela kita saat kita berjalan dalam terangnya dan mengikuti pimpinannya. Moral dari pelajaran hari ini, konsekuensi dari iman selalu adalah kebenaran. Milikilah dengan bijak. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.